Aku selalu paling tersakiti, tapi kenapa aku yang dibilang egois? Namaku Rizka, umurku 33 tahun, istri dan ibu satu anak. Dan jujur aja, kalau suamiku dengar ini, dia pasti bilang aku lebay. Padahal, aku cuma merasa paling sering disakiti. Sekarang aku lagi di jalan, naik motor, angin kena muka. Lampu merah baru aja nyala. Motor lain berhenti. Semua orang nunggu. Dan entah kenapa, aku juga lagi nunggu sesuatu yang gak kelihatan. Kadang aku mikir, kenapa setiap ada masalah, rasanya aku selalu yang paling sakit. Bukan karena aku suka dilebih-lebihkan. Bukan juga karena aku lemah, tapi karena aku ngerasa. Dan orang yang ngerasa itu selalu dianggap berisik. Ada orang yang bisa marah, ada yang bisa teriak. Aku enggak. Aku lebih sering diam, nahan, nyimpen. Dan katanya, orang yang diam itu kuat. Padahal enggak selalu. Kadang diam itu karena capek jelasin. Capek kalau perasaan harus selalu dibuktikan biar dianggap masuk akal. Aku sering dibilang sensitif. Kebanyakan mikir. Terlalu pakai hati. Padahal aku cuma pengen satu hal, dipahami tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Lampu merahnya lama, motor di depanku mulai maju sedikit-sedikit. Aku tetap di sini, nunggu. Karena di hidupku juga gitu. Sering nunggu orang lain sadar kalau aku lagi gak baik-baik saja. Dan anehnya, setiap aku ngerasa paling terluka, selalu ada yang bilang, "Kamu kebanyakan drama." Mungkin nanti kamu juga mikir begitu. Tapi sebelum itu, dengerin dulu ceritaku sampai habis. Dulu sebelum nikah, kami sepakat. Bukan cuma soal cinta, tapi soal peran, soal batas, soal siapa ngapain. Katanya, pernikahan itu kerja tim, bukan atasan dan bawahan. Aku bilang dari awal, aku gak mau hidup kayak perempuan zaman dulu yang semuanya harus bisa. Masak harus jago, rumah harus kinclong, anak harus sempurna. Aku mau jadi istri, bukan pembantu. Dan dia waktu itu setuju, bahkan kelihatan bangga. Katanya, aku nikah sama kamu karena kamu beda. Aku percaya. Dia juga bilang, dia gak mau jadi suami yang pulang tinggal perintah, yang merasa cukup cuman karena bawa uang. Kedengarannya dewasa, seimbang, adil. Kayak jalan pagi ini, lancar, kosong. Gak ada yang saling nyalip. Aku ngerasa aman, ngerasa dipilih, ngerasa akhirnya ketemu orang yang ngerti caraku mikir. Waktu itu aku yakin, selama kami sama-sama rasional, gak akan ada yang merasa dirugikan. Karena kan semua sudah disepakati. Setidaknya, itu yang aku pegang sampai sekarang. Tapi entah kapan, nadanya berubah. Bukan yang langsung kelihatan. Gak ada teriak, gak ada marah. Cuman hal-hal kecil yang pelan-pelan beda. Dia mulai sering capek. Capek yang katanya wajar. Capek kerja, capek jalan, pulang, lebih banyak diam. Mukanya tegang, kayak lagi mikir sesuatu yang gak pengen dibagi. Kalau aku nanya, jawabnya pendek, "Iya, nanti, atur aja." Dan aku mulai ngerasa, obrolan itu jadi satu arah. Aku masih cerita, masih jelasin perasaanku. Tapi tiap aku mulai panjang dikit, dia bilang, "Kamu tuh kebanyakan mikir." Katanya aku ribet, katanya aku terlalu sensitif. Padahal aku cuma pengen didengar. Gak perlu solusi, gak perlu dibenerin. Cuman dengerin. Dan di situ aku mulai belajar. Kalau rasa capek itu boleh dimiliki satu orang saja. Yang lain cukup mengerti. Aku gak marah. Aku cuma nyimpen. Kayak motor ini. Masih jalan. Tapi mesinnya mulai berat. Dan aku belum tahu ini cuma fase. Atau tanda kalau nanti aku harus lebih sering mengalah. Di rumah ada ART. Aku sengaja. Bukan karena malas, tapi karena aku punya prinsip. Menurutku,
Ibu rumah tangga itu bukan pembantu, dan aku nggak mau hidup dengan peran yang bukan pilihanku. Jadi urusan masak, kadang iya, kadang enggak. Kalau lagi pengen aku masak, kalau enggak ya beli, atau tunggu ART. Beres-beres rumah juga sama. Aku bisa, tapi bukan kewajiban harian yang harus selalu aku lakukan. Ngurus anak, aku ada. Aku antar, aku temani, aku peluk. Tapi kalau badanku capek atau kepalaku penuh, aku butuh jeda. Karena menurutku, ibu juga manusia. Dan semua ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Dari awal menikah, aku sudah bilang, aku jelasin. Pelan-pelan. Dia tahu aku bukan tipe yang bisa dipaksa rutinitas kaku. Dan dia waktu itu bilang, aku ngerti. Makanya aku heran, kenapa sekarang hal-hal yang dulu dianggap wajar, pelan-pelan jadi masalah. Padahal aku masih sama. Yang berubah cuma cara orang melihat peranku. Kayak jalan di depanku ini. Awalnya lurus, sekarang mulai padat, belum macet. Tapi rasanya udah gak sebebas tadi. Dan aku mulai ngerasa, aku lagi diuji bukan karena aku kurang, tapi karena aku gak mau jadi seperti yang diharapkan. Yang orang gak lihat itu capeknya mikir, bukan capek fisik, bukan yang bisa diukur dari jam kerja atau keringat, tapi capek di kepala. Capek ngerasa sendirian, padahal rumah rame. Capek harus kelihatan kuat supaya nggak dianggap lemah. Kadang aku duduk di sofa, HP di tangan. Scroll tanpa tujuan. Bukan karena nggak ada kerjaan, tapi karena otakku penuh. Dan satu-satunya cara bertahan ya, berhenti sebentar. Orang lihatnya aku santai, padahal aku lagi berisik di dalam. Aku mikir banyak hal. Hal-hal kecil yang lama-lama berat. Aku ngerasa kalau aku jatuh, gak ada yang benar-benar siap nangkep. Makanya aku jarang cerita panjang. Bukan karena gak mau, tapi karena capek kalau perasaan harus selalu dijelaskan pakai logika. Kadang aku berharap ada yang peka tanpa aku minta. Tahu kapan aku butuh ditemani, kapan aku butuh sendiri. Dan kalau itu gak kejadian, aku cuma bisa diam. Karena menurutku, diam itu cara paling aman buat jaga diri sendiri. Walaupun, diam juga pelan-pelan menguras tenaga. Kejadiannya malam. Bukan malam yang ribut, justru terlalu tenang. TV nyala. Anak sudah tidur. Rumah kelihatan rapi. Dan tiba-tiba, dia ngomel. Bukan teriak. Nadanya datar, tapi dingin. Aku kerja seharian, pulang masih disuruh bantu ini itu. Aku lagi duduk, HP di tangan. Aku diem, bukan karena gak punya jawaban, tapi karena aku kaget. Dengan caranya bicara, dia lanjut, masih dengan nada yang sama. Kamu tuh di rumah ngapain aja sih? Kalimat itu pendek, tapi jatuhnya keras, bukan ke telinga, ke dada. Di situ aku ngerasa kecil, kayak semua yang aku rasain selama ini gak pernah dihitung. Capekku gak kelihatan, diamku gak dianggap. Yang dia lihat cuman apa yang gak aku lakukan. Aku pengen jawab, banyak. Pengen bilang aku juga lelah, aku juga manusia. Tapi kata-katanya berhenti di tenggorokan. Karena saat itu, aku sadar ternyata aku lagi berdiri di posisi yang harus membela diri di rumah sendiri. Dan rasanya itu lebih sakit daripada capek seharian. Setelah itu, aku banyak mikir. Bukan buat cari siapa yang salah, tapi buat nenangin diri sendiri. Aku sempat tanya ke diriku, apa aku kebanyakan nuntut? Apa aku terlalu berharap dimengerti tanpa banyak bicara? Pertanyaan-pertanyaan itu muter di kepala. Pelan. Terus. Tapi setiap kali aku coba jujur sama diriku sendiri, aku selalu balik ke satu hal. Bukannya suami itu harus ngerti kondisi istrinya?
Aku nggak minta dimanja, nggak minta diturutin. Aku cuma pengen perasaanku diakui. Aku nggak marah, aku nggak teriak, aku nggak maki-maki. Aku cuma kecewa. Dan menurutku, kecewa itu wajar. Manusiawi. Kalau aku diem setelah itu, bukan karena aku mau bikin suasana jadi berat, tapi karena aku lagi berusaha dewasa. Karena katanya, orang dewasa itu nggak reaktif. Mikir dulu, nata perasaan, dan aku ngerasa aku sudah melakukan bagianku. Kalau setelah itu dia tetap nggak ngerti, mungkin bukan aku yang harus terus bertanya. Akhirnya aku pilih diam. Bukan diam yang ngambek, bukan diam yang dramatis, diam yang rapi, tenang, nyaris nggak kelihatan. Aku nggak masak, nggak nyiapin apa-apa, nggak nawarin bantuan. Bukan karena dendam, aku nggak suka kata itu. Aku cuma pengen jaga jarak sebentar. Karena aku percaya, kadang orang baru paham kalau suasana berubah. Kalau sesuatu yang biasa ada tiba-tiba hilang, aku tetap sopan. Tetap jawab seperlunya. Tetap ngurus hal-hal penting. Aku nggak ribut, nggak menyalahkan. Aku cuman berhenti memberi lebih. Dan menurutku itu wajar. Karena capek juga kalau terus ada tapi nggak pernah dihitung. Kadang aku mikir, kalau aku terus jelasin, dia nggak akan denger. Tapi kalau aku berhenti, mungkin dia bakal mikir. Kayak lampu merah ini. Kita sebenarnya bisa terus jalan, tapi baru berhenti kalau dipaksa. Dan aku cuma pengen dia berhenti sebentar. Lihat, ngerasain. Bukan aku yang berubah, aku cuma berhenti menutupinya. Menurutku, perempuan itu bukan robot. Bukan mesin yang bisa terus jalan tanpa jeda, tanpa dihitung, tanpa dipedulikan. Kalau aku lelah, harusnya dia ngerti. Bukan disuruh jelasin, bukan diminta bukti. Karena cinta itu, katanya, soal peka. Aku gak minta dimanja, gak minta diprioritaskan berlebihan. Aku cuma pengen perasaanku dihargai tanpa harus diperdebatkan. Kalau aku memilih diam, itu bukan sikap kekanak-kanakan. Itu caraku bertahan, caraku menjaga diri. Dan kalau dia tersinggung dengan sikapku, mungkin karena dia belum siap ngerti aku sepenuhnya. Karena nggak semua orang punya kapasitas buat nerima emosi orang lain. Aku percaya, dalam hubungan, yang paling penting itu rasa. Dan rasa itu nggak selalu bisa dijelasin pakai logika. Kalau logika yang dipakai terus, perasaan pasti kalah. Dan aku gak mau jadi orang yang selalu mengalah demi kelihatan masuk akal. Motorku masih jalan. Hidup juga gitu, ya. Tetap jalan meskipun banyak yang belum selesai. Kadang aku mikir, salah gak sih kalau aku nuntut dimengerti tanpa harus menjelaskan terus? Soalnya capek juga kalau tiap perasaan harus dipresentasikan, harus dibela, harus dibuktikan. Bukannya pasangan itu harus peka? Atau sekarang semua harus logis biar dianggap wajar? Aku gak ngerasa jahat. Aku gak ngerasa kejam. Aku cuma pakai caraku sendiri buat bertahan. Tapi mungkin aku terlalu rapi menyimpan rasa. Terlalu tenang saat orang lain kebingungan. Atau mungkin juga aku cuma perempuan yang akhirnya belajar pakai rasa sebagai tameng. Dan kalau di ujungnya aku selalu terlihat sebagai korban. Itu bukan karena aku mau. Atau memang iya, menurut kamu, aku lagi berjuang mempertahankan diri. Atau aku sebenarnya pelan-pelan sedang melukai tanpa pernah mengaku.